ya, harus lengkap. Kemudian ada bagian inti. Bagian inti itu nanti ada bab pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil penelitian, pembahasan, dan penutup. Ini untuk tesis lengkap. Nanti di proposal Bapak Ibu hanya di bagian pendahuluan, kajian pustaka, dan metode. Ya. Nah, untuk bagian akhir, ya ini garis besar saja yang saya jelaskan, nanti selengkapnya bisa dilihat di BPKI. Bagian ini terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Di proposal Bapak Ibu nanti yang dibuat untuk target semester ini, itu nanti daftar rujukan, ada lampiran-lampiran. Sehingga nanti targetnya untuk proposal itu ada lampirannya, ada angket, ya, atau pedoman wawancara kalau penelitian kualitatif, ya. Nah, yang lain-lain surat izin penelitian, foto kegiatan penelitian, dan bukti-bukti pendukung penelitian lain itu nanti kalau sudah selesai menyelesaikan tesis, ya. Termasuk riwayat hidup itu nanti ditulis kalau sudah tesisnya selesai. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Kita lihat di bagian inti penelitian kuantitatif. Tadi ada bagian pendahuluan, eh, ini yang tiga ini bagian pendahuluan, kajian pustaka, metode. Jadi nanti untuk tesis Bapak Ibu yang ditulis hanya bagian ini. Pendahuluan ini bab 1, kajian pustaka ini bab 2, kemudian metode itu bab 3. Itu nanti yang target kita untuk mata kuliah ini sampai ini saja, bab pendahuluan, kajian pustaka, dan metode. Yang selanjutnya, hasil pembahasan penutup itu nanti akan diselesaikan pada saat menyelesaikan tesis, ya, di semester depan, ya, semester depan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk penelitian Bapak Ibu nanti yang jenisnya kuantitatif, ya, itu bab 1 ada pendahuluan, ya. Kemudian pendahuluan itu terdiri dari sini A, B, C, oh, mohon maaf ini D ini ya, D, E, F, G, ya. Jadi ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis penelitian jika ada, kemudian kegunaan penelitian atau manfaat penelitian, asumsi penelitian ini jika diperlukan, dan definisi operasional, ya, definisi operasional. Ini D ini. D, ini E, ini F, ini G, ini G. Nah, di strukturnya nanti harus lengkap seperti ini, ya. Strukturnya harus lengkap seperti itu. Kemudian yang di kajian pustaka kemarin juga sudah dijelaskan oleh Prof. Agus bahwa di kajian pustaka nanti harus ditulis variabel yang diteliti, ya. Jumlahnya ini tidak sama. A, B, C, D tidak sama, ya, tidak sama. Kemudian di bagian akhir itu mesti harus ada penelitian terdahulu yang relevan, ya. Nah, A, B, C, D ini tergantung nanti bisa juga tergantung variabel-variabel yang muncul di dalam penelitian Bapak Ibu, ya. Yang berikutnya itu di bab 3 atau ada metode penelitian. Metode penelitian itu ada 5 subbab. Yang A untuk penelitian kuantitatif, ada rancangan penelitian, ada populasi dan sampel, ada instrumen penelitian,
ada pengumpulan data, kemudian analisis data. Ya, yang bab 4 itu adalah analisis data. Nanti bab 5 ini sub-subnya sesuai dengan rumusan atau tujuan penelitian. Tapi yang bab 4, 5, 6 itu nanti akan diselesaikan di semester berikutnya kalau Bapak Ibu sudah penelitian. Tapi target di semester ini itu hanya bab 1, 2, dan 3. Ini yang Bapak Ibu nanti ketahui. Dan ini formatnya sudah sesuai ini kalau menurut pedoman penelitian karya ilmiah UM. Nggak boleh pakai pedoman dari perguruan tinggi lain. Ya, jadi tidak boleh pakai pedoman dari perguruan tinggi lain. Jadi nanti berikutnya ada hasil, ada pembahasan, ada penutup. Itu dilanjut di nanti kalau sudah Bapak Ibu penelitian. Kemudian kalau penelitiannya kualitatif, formatnya seperti ini. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu tertulis latar belakang, tapi kalau di penelitian kualitatif ini konteks penelitian. Ya. Kemudian yang B, fokus penelitian. Kalau di penelitian kuantitatif ini apa? Rumusan masalah. Kemudian kalau C ini juga ada tujuan penelitian. Nanti menyesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi sama kalau di penelitian kuantitatif ada rumusan dan tujuan, di kualitatif ini ada fokus penelitian dan tujuan penelitian. Kemudian ada kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Kemudian ada definisi operasional. Selanjutnya, bab 2 adalah kajian teori. Nah, kemudian ada bab 4, mohon maaf, untuk hari ini. Hilang kuantitatif, yang kualitatif, kajian teori, bab 3 metode, bab 4 paparan data dan temuan penelitian. Ya, nah ini nanti dibahas di semester berikutnya. Kemudian bab 5 pembahasan penutup. Kemudian yang kajian pustaka ini jarang dilakukan di pendidikan kejuruan, tidak usah kita bahas, tetapi ini ada di PPKI. Teman-teman yang dari bahasa IPS ini banyak yang menggunakan penelitian tentang penelitian kajian pustaka. Ya, ini kita lewati saja. Kemudian yang ini bagian inti hasil penelitian dan pengembangan, ya, itu juga sama, ada 6 bab. Bab 1 pendahuluan, ya, kemudian bagian A latar belakang, bagian B itu tujuan penelitian dan pengembangan, bagian C spesifikasi produk yang diharapkan, kemudian bagian D pentingnya penelitian dan pengembangan, bagian E asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan, bagian F definisi operasional. Jadi ini di setiap jenis penelitian tidak sama, ya. Jadi perhatikan PPKI, ya. Ini karena masih banyak mahasiswa S2 karena tidak memahami PPKI ini disamakan dengan penelitian-penelitian eh, kuantitatif. Ini berbeda, ya, pengembangan. Ya, nanti penjelasan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di PPKI, ya. Kemudian bab 2 kajian pustaka, yang bab 3 juga berbeda, ya. Bab 3 metode penelitian dan pengembangan. Ini ada A model penelitian dan pengembangan, B prosedur penelitian dan pengembangan, C
uji coba produk, ada desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. Ya. Jadi formatnya berbeda. Yang keempat, hasil penelitian dan pengembangan. Nanti ada penyajian data dan penyajian data hasil dicoba, analisa produk, revisi produk, kemudian bab 5 kajian dan saran. Nah, ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya juga. Ya. Ada lagi hasil penelitian tindakan kelas. Sepertinya untuk S2 ini tidak disarankan ya, Prof. Agus ya. Sepertinya PTK ini sudah jenuh di kita. Kalau S1 masih diperbolehkan. Saya kurang tahu kalau S2 ini masih boleh atau tidak. Mungkin ada info dari Mas Pak Agus nanti. Ya. Jadi karena ini tahun-tahun sebelumnya sepertinya PTK ini juga tidak boleh. Tidak tahu nanti mungkin ada kebijakan baru Pak Prodi karena pesertanya ini semuanya hampir juga guru-guru SMK untuk kelas yang ini kerjasama ini diperbolehkan enggak. S2 tesisnya penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi eh, rumusannya seperti ini. Apa rumusannya? Outline-nya seperti ini. Ya. Berbeda dengan jenis-jenis penelitian yang lain. Dan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian, hipotesis tindakan, kegunaan penelitian, ruang lingkup, kemudian definisi operasional. Ya. Kajian pustaka dan bab 3 adalah metode penelitian. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian paparan data dan temuan penelitian. Ya. Ini ada paparan datanya, ada siklus 1, siklus 2, kemudian temuan penelitian. Bab 4 pembahasan, bab 6 penutup. Nah, kira-kira eh, seperti itu eh, kisi-kisi dari jenis-jenis penelitian. Nah, mungkin sebagian kebanyakan dari teman-teman yang KDDT itu kalau yang mengacu kepada hasil-hasil penelitian tesis yang kemarin itu banyak ya kuantitatif, kualitatif, pengembangan ya berkisar itu saja kira-kira. PTK juga 2 tahun yang lalu masih boleh, tapi kayaknya tahun kemarin itu kok sementara untuk S2 tidak boleh, kalau S1 masih boleh. Jadi itu Bapak Ibu, nanti saya share ke Bapak Ibu untuk materi ini. Ya. Mungkin ada komentar dari Bapak Ibu, monggo. Atau mungkin Pak Agus ada komentar terkait dengan jenis penelitian yang boleh dilakukan untuk teman-teman S2 PKJ untuk kelas ini, Pak Agus. Monggo. Oke, terima kasih Prof. Yoto. Bapak Ya, Ibu saya hormati. karena sebelum Bapak Saya, Ibu nanti misalkan ono sing PTK lah, ini kan kalau nanti tidak boleh repot juga kan gitu ya. Oke. oke, jadi saya ingin coba menambahkan ini persepsi saya Oke. terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Yoto tentang PTK. PTK atau Classroom Action Research Ya, itu sebenarnya justru harus dilakukan oleh orang yang sudah menjadi guru, ya, yang mereka itu sudah betul-betul punya kelas sehingga betul-betul bisa menemukan problem di kelasnya untuk dipecahkan melalui tindakan. Dari logika berpikir ini sebenarnya yang lebih tepat melakukan PTK itu justru S2 yang sudah menjadi guru. ya, Artinya kalau belum menjadi guru, apalagi S1 belum jadi guru, itu tentu belum punya siswa, belum punya kelas, sehingga untuk mengamati ada tidaknya problem
peraturan pembelajaran itu ya, itu Ya, eh, apa namanya, mungkin mungkin kurang apa kurang 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 berkesempatan ya, karena dia belum punya kelas. Mungkin dia hanya melalui apa, hanya melalui AM, jadi selama kegiatan AM atau kegiatan PKL atau PPL gitu ya, sehingga kurang. Tetapi tentu ini harus dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku di prodi. Nah, saya selama ini kurang mendapatkan informasi dari prodi, apakah prodi S2 PKJ itu masih diperkenankan menulis tesisnya dari hasil penelitian tindakan kelas. Ya, sehingga ada baiknya kalau nanti gitu ya, kalau nanti misalnya ditanyakan kepada prodi, apakah S2 PKJ ini diperkenankan menulis tesis dari hasil PTK. oke. Karena sebenarnya kalau memang PTK itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya, yang akan memberikan dampak secara praktis, secara pragmatis itu justru PTK itu. Ya ini bagi guru ya, maksud saya bagi kepentingan guru. Tetapi sekali lagi itu tergantung dari kebijakan yang berlaku di prodi. Nah, melakukan PTK itu sebenarnya juga apa tidak begitu gampang, tidak begitu mudah karena akan sangat tergantung dari bagaimana seorang guru itu menemukanali masalah yang tepat dijadikan PTK. Karena salah satu kelemahan dari PTK itu adalah bahwa sebenarnya permasalahan itu harusnya sudah bisa diselesaikan dengan tanpa PTK. Kenapa demikian? Karena masalahnya terlalu simpel untuk di PTK-kan. Ini yang menjadi kendala gitu ya, menjadi kendala. Oleh karena itu, kalau misalkan PTK betulan gitu ya, maka menemukan masalah, merumuskan masalah itu menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti penelitian tindakan kelas. Nah, sekali lagi, monggo nanti dikomunikasikan, mungkin bisa melalui Pak Yoto selaku apa namanya dosen yang home base-nya itu ada di Pasca Sarjana. Nanti ditanyakan kepada Kaprodi gitu ya, apakah masih diperkenankan atau tidak. Itu kebijakan ya, itu masalah kebijakan dan kita tidak bisa bertindak yang di luar kebijakan dari prodi gitu ya. Itu yang barangkali perlu saya tambahkan untuk PTK. Tetapi sekali lagi, kalau nanti misalkan diperbolehkan, maka saran saya dari awal gitu ya, yang juga merupakan warning gitu ya, bahwa tolong nanti ketika merumuskan masalah yang akan dipecahkan melalui tindakan, itu betul-betul memang yang masalah patut untuk diteliti melalui penelitian tindakan kelas. Jangan sampai misalnya gara-gara hanya apa tindakannya hanya menggunakan media misalkan. Sebenarnya itu ya nggak perlu di-PTK-kan gitu ya. Nah, sudah gunakan media selesai gitu ya. Itu maksud saya. Sehingga untuk apa, memutuskan bahwa ini adalah masalah yang tepat untuk di-PTK-kan itu bukan hal yang sederhana. Sehingga perlu apa namanya perlu diskusi, perlu eh, pembahasan ya jadi membahas membahas masalah itu sendiri gitu ya sehingga nanti ini katakan layak dilakukan untuk sekian siklus gitu ya setiap siklusnya sekian kali pertemuan nah itu perlu apa namanya perlu diskusi gitu ya sekali lagi tadi itu jangan sampai kita terjebak pada masalah yang sebenarnya itu bisa selesai tanpa PTK. Nah oleh karena itu ya kalau menurut saran saya ada sebenarnya penelitian yang research and development, penelitian dan pengembangan itu pasti akan memberikan apa namanya dampak pragmatis karena yang tahu kebutuhan, yang tahu masalah yang bisa diselesaikan dengan kegiatan pengembangan, penelitian dan pengembangan itu ya Bapak Ibu yang punya kelas atau yang punya sekolah.
Menurut saya itu baik, hanya yang perlu diperhatikan bahwa untuk untuk penelitian dan pengembangan eh, itu seringkali yang dipermasalahkan oleh kebanyakan orang adalah kalau peneliti itu akan melakukan penelitian pengembangan dengan menggunakan model tertentu. Misalnya model ADI, misalkan ya, model ADI. Nah, apakah model itu akan dituntaskan sampai dengan betul-betul selesai dari A sampai dengan E-nya gitu ya. ADI itu kan A, D, D, I, E gitu ya. Apakah semuanya akan dilakukan atau hanya sebagian saja? Nah, itu menjadi permasalahan tersendiri. Artinya apa? Begitu peneliti menggunakan model ADI gitu ya, dan ketika tidak tuntas dilakukan, karena peneliti hanya berhenti sampai dengan dihasilkannya produk yang yang sudah yang sudah layak digunakan. Jadi sudah diverifikasi oleh ahli, sudah diuji coba secara terbatas, berarti sudah menghasilkan produk akhir yang layak digunakan. Tapi belum sampai pada implementasi, I-nya belum. Jadi sampai pada development saja, I-nya belum, implementasinya belum, apalagi evaluation-nya juga belum. Nah, ini yang seperti ini gitu ya, itu mesti harus menjadi keputusan bersama antara peneliti dengan dosen pembimbing. Ya, rasional kenapa katakan yang tahap tahap implementation and evaluation itu tidak dilakukan, tapi hanya menghasilkan produk saja yang layak digunakan. Nah, ini juga harus menjadi pembahasan di awal. Jangan sampai nanti ketika katakan orang lain membaca ya nggak boleh kalau sudah menetapkan ADI ya selesaikan sampai tahap sampai tahap evaluation. Nah ini perlu diperhatikan. Dan sebenarnya gampang untuk menemukan apakah sebuah rencana penelitian dan pengembangan itu akan sampai pada tahap pengujian keefektifannya dari judul yang dikemukakan atau dari judul yang digunakan. Kalau judulnya itu ada katakan pengembangan bla 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 untuk, nah untuknya ini misalkan untuk meningkatkan motivasi, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka pasti pengembangan itu dituntut sampai pada uji keefektifan. Kalau dalam ADI itu sampai dengan implementation itu. Ini kalau judulnya berbunyi misalkan apa? Misalnya pengembangan e-modul interaktif untuk misalkan pengembangan e-modul interaktif berbasis apa pada mata pelajaran apa untuk bla bla bla. Nah, kata untuk itu pasti menuntut adanya eksperimentasi dari penggunaan produk yang dikembangkan itu. Tapi kalau untuknya itu tidak muncul dalam judul, berarti peneliti hanya sampai menghasilkan produk saja, yaitu sampai dengan dihasilkan produk yang layak digunakan. Dan kalau itu misalnya sudah disepakati bersama dengan dosen pembimbing, maka harus dicari alasan rasional mengapa peneliti yang sudah yang sudah memutuskan untuk menggunakan suatu model, tapi tahapan dari model itu tidak dilaksanakan semuanya. Itu menurut saya hal yang penting ketika peneliti akan melakukan penelitian pengembangan. Ya, saya kira itu tadi masalah PTK gitu ya. Lalu saya kaitkan dengan penelitian yang sebenarnya sangat cocok untuk Bapak Ibu gitu ya dan memberikan dampak manfaat langsung secara pragmatis ya, yaitu sebenarnya PTK dan penelitian pengembangan. Oke, Prof. Terima kasih. Sementara itu dulu. Terima kasih Pak Agus. Saya juga setuju ide yang disampaikan Pak Agus. Karena saya kemarin nunggu rapat dosen sebetulnya.
yang seperti ini ingin kita ungkapkan, tapi juga nggak diundang ya sudah gitu. Dan ini seharusnya cocok bagi terutama kelas yang kita bentuk ini, kelas kerjasama ini, karena semuanya adalah teman-teman guru untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolahnya masing-masing, penelitian tindakan dan penelitian pengembangan ini yang cocok untuk tesis. Karena selain itu, karena kalau pengen lulus tepat waktu 3 semester, ya, ya kira-kira judul tesis PTK dan pengembangan ini yang cocok karena bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing. Karena kalau penelitian-penelitian yang lain mungkin harus keluar sekolah atau keluar kelas kan gitu. Nah, senyampang Bapak Ibu mengajar bisa melakukan PTK sehingga penelitiannya bisa dilakukan di kelasnya sendiri, tidak harus di kelas orang lain dan menghemat waktu, menghemat biaya sehingga 1 semester bisa selesai insya Allah ya. Ini ini pun nanti bisa bisa tuntas ya karena yang diajar adalah kelasnya sendiri. Begitu juga penelitian pengembangan, saya setuju ini juga karena dalam rangka juga ingin mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolahnya masing-masing. Coba nanti Pak Agus kalau kita ke kampus bisa berdua, bisa sendiri. Kalau ini diperkenankan bagus juga ya. Sehingga PTK ini sebetulnya penting ya. Ya, tidak pentingnya itu ya seperti yang disampaikan Pak Agus. Kalau misalkan ini tidak harus di PTK-kan, kenapa harus dipaksakan menjadi PTK? Nah, ini yang nanti menjadi masalah ya. Baik, nanti penelitian pengembangan juga begitu ya. Saya kira yang disampaikan Pak Agus, nah selama ini kalau S1 biasanya hanya terbatas pada hasil produk yang layak, tidak sampai pada melihat membandingkan kalau misalkan penelitian itu dilakukan dengan menggunakan hasil pengembangan atau tidak menggunakan eh, hasil dari pengembangan bagaimana dibandingkan. Ini belum pernah banyak dilakukan terutama mahasiswa mahasiswa S1. Mahasiswa S2 pun nampaknya masih banyak yang seperti itu Pak Agus Ya, untuk pengembangan. Nah, kira-kira ke depan sebetulnya tidak harus misalkan penelitian pengembangan ini untuk mengembangkan bahasa bahan ajar yang baik itu yang E atau yang tidak, mestinya tetap sampai pada tahap evaluasi. Kan tidak harus secara keseluruhan mata pelajaran, misalkan bisa dilihat dalam satu KD misalkan, kan bisa itu disampel dalam satu KD. Kalau yang seperti itu kira-kira juga tidak sulit dan tidak terlalu lama untuk melaksanakan evaluasi dari hasil pengembangan. Apakah hasil pengembangan itu efektif atau tidak? Kira-kira tidak harus semua dilihat atau dievaluasi, tapi bisa dilihat di satu KD. Walaupun misalkan menulis bahan ajar berupa modul atau bahan ajar berupa buku, kan tidak harus dilihat secara keseluruhan. Mungkin bisa juga hanya satu KD untuk dilihat, kan gitu sebagai sampel misalkan, kan bisa. Kira-kira pandangan saya seperti itu. Baik Pak Agus, saya kira bagus. Nanti mungkin di kesempatan yang waktu yang secepatnya mungkin dalam minggu ini bisa kita coba konsultasikan ke Bu Kaprodi kalau mungkin Bu Kaprodi mengizinkan saya kira tidak ada masalah teman-teman guru itu melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kalau PTK kalau pengembangan selama ini kan boleh masih boleh ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu apa gimana ya hari ini mungkin mau kita ya. membahas judul apa gimana Pak Agus Anu malam aja, ini? Prof. Yoto, saya usul biarkan Bapak Ibu untuk menyampaikan katakan apa unek-uneknya Ya, terkait eksplorasi dengan ya, eksplorasi dulu ya. penelitian apa namanya atau penyusunan proposal tesis ini sehingga kita bisa memberikan balikan atas apa yang katakan ada di pikiran, ada di bayangan, ada di mungkin apa ya angan-angan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang sampai sekarang barangkali gitu ya, ada pergumulan dalam dalam dirinya gitu ya terkait dengan penulisan
proposal tesis ini barangkali yang belum terjawab. Biar diungkapkan saja, terus nanti coba kita diskusikan bersama-sama. Saya kira gitu, Prof. Yoto. Oke, monggo. Berarti malam ini eksplorasi ya. Malam ini Oke, eksplorasi. Mungkin minggu depan tuh kita sudah membicarakan eh, proposal kecil yang saya sampaikan kemarin itu. Nanti dalam bentuk teman-teman semuanya sudah menyiapkan PPT begitu ya. Sehingga satu malam itu paling tidak kita bisa membahas dua dua judul misalkan seperti itu ya. Mulai minggu depan. Ya, malam ini mungkin tuh. eksplorasi. Mungkin Bapak Ibu punya unek-unek atau punya apa terkait dengan bagaimana penyusunan tesis ini. Itu, itu Pak. Bagus ya. Oke, setuju, Prof. Oke, oke, monggo Bapak Ibu kalau begitu eh, silahkan barangkali Bapak Ibu dari siapa dulu monggo silahkan. Kalau barangkali Bapak Ibu sambil Bapak Ibu berpikir itu ya, untuk mengisi kekosongan ini, Oke. saya ingin menyampaikan ada satu istilah yang kadang-kadang rancu digunakan dalam eh, penulisan proposal ataupun dalam laporan penelitian dalam bentuk tesis dan sebagainya, yaitu adanya istilah pembatasan dan keterbatasan. Ya, Ya, oke. pembatasan dan keterbatasan. Jadi kalau pembatasan itu ya lingkup, ruang lingkup. Jadi penelitiannya ini katakan dilakukan di mana, pada kelas berapa, terus berkaitan dengan apa itu berarti pembatasan. Jadi apa ada eh, ada sesuatu yang mesti harus dijelaskan agar katakan orang lain tidak mempersepsi penelitian ini apa namanya melebihi apa yang sudah ditetapkan batas-batasnya oleh peneliti. Sedangkan keterbatasan itu adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya, tetapi tidak bisa dilakukan. Misalnya apa? Misalnya seharusnya peneliti ini, terutama ini misalnya ya, saya memberikan contoh pada penelitian kualitatif. Misalnya peneliti itu harusnya untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat, itu mestinya katakan harus bertemu dengan kepala dinas. Dengan kepala dinas untuk mengkonfirmasi suatu informasi atau satu data gitu ya. Tetapi karena sudah berusaha berkali-kali dengan berbagai cara, ternyata tidak bisa bertemu dengan kepala dinas karena kepala dinas selalu bersamaan dengan kegiatan. Lalu kalau misalkan diminta untuk wawancara secara jarak jauh melalui telepon misalkan nggak berkenan, tapi harus bertemu secara tatap muka gitu ya. Maka eh, katakan sampai pada waktu tertentu yang ditentukan, misalnya apa setengah semester nggak ada waktu apa namanya bisa bertemu dengan beliau, maka peneliti nanti bisa menyampaikan itu sebagai sebuah keterbatasan, ya keterbatasan penelitian. Atau misalnya peneliti penelitian kuantitatif misalnya ya, penelitian kuantitatif ini dilaksanakan katakan ketika menetapkan sampel itu ditetapkan secara apa misalkan apa secara apa namanya berdasarkan strata. Jadi ada strata itu katakan Kelas. didasarkan pada katakan strata akreditasi sekolah, ya akreditasi sekolah. Sudah di toto mening-mening akreditasi sekolahnya sudah ditetapkan, lalu siswanya sudah gitu ya. Lalu ada force major misalnya, ya kejadian alam yang katakan apa membuat katakan ya membuat pada strata tertentu katakan itu ya data itu tidak bisa diambil secara penuh. Nah, itu juga dilaporkan sebagai sebuah keterbatasan. Kosan.
Jadi ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh peneliti dengan kejadian yang ada di lapangan itu dimaknai sebagai keterbatasan penelitian. Nah, dengan demikian maka keterbatasan penelitian itu hanya bisa disampaikan ketika proses penelitian sudah dilaksanakan. Dan itu penting dilakukan sebagai bentuk dari etika penelitian. Kenapa? Memberikan space, memberikan ruang kepada para pembaca yang nanti akan menggunakan hasil penelitian kita itu untuk apa? Untuk mereka menempatkan kepercayaannya itu tidak 100%. Kenapa? Karena tadi penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa keterbatasan, ya. Sehingga nanti ada orang yang mau mengambil temuan penelitian kita untuk mungkin dasar penelitian yang bersangkutan, maka eh, peneliti itu akan bisa menempatkan, akan bisa mengukur gitu ya, seberapa mempercayai terhadap penelitian yang dilaporkan dengan beberapa keterbatasan keterbatasan tadi. Itu menurut saya penting itu ya. Jadi agar kita tidak keliru untuk di proposal kita sudah menulis keterbatasan. Barangkali apa namanya eh, yang dimaksudkan oleh Prof. Yoto tadi itu ya, itu maksudnya mungkin pembatasan penelitian. Ya, mungkin pembatasan penelitian. Ya, ya, Karena betul. karena makna keterbatasan itu ya tadi itu apa yang seharusnya dilakukan peneliti tetapi tidak bisa dilakukan karena berbagai alasan lah yang nanti dikemukakan di apa namanya di penelitiannya, ya di laporan penelitiannya. Ya, saya kira itu. Dan menurut saya gitu ya, untuk penelitian Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang sudah dados guru, dados sudah jadi guru gitu ya. Dan kan sekolah Bapak Ibu masing-masing kan punya industri mitra atau gitu ya. Nah, Mbak coba melakukan penelitian dengan industri mitra, meskipun penelitiannya itu katakan sebatas deskriptif. Tapi kalau misalkan bisa dimixkan deskriptif secara kuan dan kual, menurut saya itu sudah cukup bagus. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Misalnya industri mitra Bapak Ibu itu menghendaki agar para lulusan Bapak Ibu itu lulusan sekolah Bapak Ibu itu memiliki misalkan apa? Memiliki green skill yang seperti apa? Yang diinginkan oleh industri. Sehingga Bapak Ibu katakan nanti didahului dengan katakan apa? Penelitian secara deskriptif kuantitatif dengan menyampaikan angket ya. Di mana dalam angket itu mungkin Bapak Ibu sudah mendaftar ya atau sudah mengemukakan sejumlah green skill, sejumlah green skill. Lalu nanti industri katakan akan memilih yang seperti apa, ya akan mendeskripsikan yang seperti apa yang mereka inginkan, ya. Lalu nanti kecenderungan katakan yang terbesar misalnya, lalu nanti dibarengi diperdalam dengan wawancara. Menurut saya ini sudah apa? Meskipun deskriptif, tapi sudah bisa mendalam dan nanti langsung bisa jadikan saran untuk dijadikan apa? eh, 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 dijadikan materi dalam tanda kutip ya untuk dikembangkan di sekolah. Apakah nanti disisipkan dalam kurikulum reguler, kurikulum kejuruan ya, kurikulum vokasional atau kalau dulu istilahnya ada muatan apa namanya? Apa Proyoto dulu? Normatif, produktif ya, muatan produktif gitu ya, misalnya Muatan, gitu ya. ya, muatan Ya, produk itu dimasukkan ke menurut saya, masing-masing mapel, disisipkan kalau dulu istilahnya. G, itu menurut Diisi. saya sudah apa? Memiliki kontribusi secara pragmatis yang luar biasa itu. Itu menurut saya gitu ya. Jadi tidak mesti harus apa namanya penelitian yang daki-daki, enggak, menurut saya enggak. Tapi yang penting nanti manfaatnya. Manfaatnya bagi sekolah seperti apa gitu ya, bagi pengembangan SMK seperti apa, itu menurut saya menjadi penting. Jadi apa kita berangkat dari permasalahan yang sifatnya apa?
eh, 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 terkini gitu ya. Lalu permasalahan yang benar-benar memiliki kontribusi terhadap pengembangan pendidikan dan atau pembelajaran di SMK. Itu proyek tambahan saya untuk memancing teman-teman supaya segera ada yang disampaikan gitu loh. Iya. Dari tadi kok diem saja. Sepertinya Bu Siti Malika ada yang mau disampaikan itu. Silakan Bu Siti Malika. Nih, matur nuwun Prof. Nuwun izin. Sebetulnya saya di sekolahan itu banyak sekali nggih permasalahan. Terutama yang di kelas 10 yang notabene anak-anak itu baru eh, adaptasi dari SMP ke SMK. Ngoten. Nuwun izin saya ngajar di jurusan DPIP di SMK 11, Prof. PIP itu apa, Bu? Desain permodelan, teknik gambar bangunan dulu. Oh ya, Nggih. Nah, permasalahannya itu ada di bakat minat. Jadi yang terjadi di tahun sekarang ini, anak-anak ini sekitar 50% itu adalah mereka yang tidak 100% berminat di jurusan DPIB tersebut. Ngoten kasusnya. Sehingga dalam proses pembelajaran yang berlangsung sekarang ini terjadi ketidakmaksimalan atau apa ya istilahnya mereka ngambang. terus Eh, Sehingga eh, motivasi dan semangat itu kalau saya menilai mereka itu berkurang, tidak maksimal. Nah, ini permasalahan yang saya alami di tahun pelajaran ini, Prof. Dan itu yang ingin sebetulnya ini juga masuk nanti ke tim PTK atau pripun nggih, Prof. Eh, ataukah sudah bisa menjadi sebuah judul ngoten? Oke. Bu, Bu Siti Malika. Tadi Bu Siti Malika ngajar di mana, Bu? SMK 11, Prof. SMK 11 ya. Nggih. SMK SMK 11 11 itu di itu, mana? Di daerah Sukun, baratnya Yunikama. oh Oh, SMK, daerahnya Prof Purnomo itu ya. Nggih, iya, iya, Lores. iya, iya, Lores. betul. Mas, Nggih. balik desa masuk. Eh, ya, nggih, terima kasih Bu Siti Malika. Salah satu di antara untuk apa mengaktualisasikan permasalahan yang tadi Bu sampaikan bisa dilakukan melalui penelitian ex post facto ya. Jadi penelitian salah satu jenis penelitian kuantitatif yang meneliti variabel terikat yang sudah terjadi dengan tanpa memanipulasi variabel bebasnya. Jadi Bu Siti Malikah menjadikan apa tadi katakan kemampuan atau prestasi apa tadi menggambar Bu Ah, ya, gambar bangunan. gambar bangunan ya. Itu Nggih, sebagai nggih. variabel terikatnya. Lalu Ibu mencari berbagai variabel uh, bebas yang mempengaruhi terhadap prestasi. Misalnya tadi Bu salah satu menyebut katakan